Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam optimis, semangat, sukses, mulia, bahagia. Apa kabar sahabat-sahabatku yang luar biasa? Saya berdoa mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Sahabat-sahabatku sekalian, pembahasan hari ini kita lanjutkan tentang The Six Power for Success. Dan hari ini kita akan membahas power yang pertama, kekuatan yang pertama, the power of God, the power of Allah, kekuatan Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat dan tak terbatas, unlimited. Oleh sebab itu, saya memulainya dengan sebuah kalimat, La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sahabat-sahabat sekalian, apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya atas izin Allah. Dalam Al-Quran, Ali Imran 59, Allah menyampaikan, tidak sehelai daun pun gugur melainkan Allah mengetahuinya. Bayangkan, sehelai daun jatuh ke bumi itu terjadi atas izin Allah. Apalagi hal-hal yang besar, termasuk dalam takdir kehidupan kita yang terjadi dari mulai kita lahir sampai hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, coba kita bercermin, kita telaah dengan baik bagaimana kejadian alam semesta, kejadian langit dan bumi beserta isinya. Dengan pikiran yang cerdas, dengan keyakinan yang paling dalam, kita akan mengakui bahwa kejadian alam semesta adalah karena kehendak Allah, kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di sana ada power yang luar biasa. Ada sebuah kekuatan yang tidak bisa dibayangkan dengan nalar manusia. Alam terjadi karena Allah berkehendak dengan kun fayakun. Selanjutnya, kalau kita berpikir cerdas, kita pernah belajar di sekolah atau di kampus bahwa manusia itu lahir atas perkawinan atau pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tapi perlu kita ingat bahwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dari tanah, tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, dari logika kita, ini tidak bisa terterima akal kita. Karena ilmu yang kita pelajari sangat terbatas. Tapi ilmu Allah itu maha luas dan maha dahsyat. Seorang Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah tanpa ayah dan tanpa ibu. Itu akan memperdalam keyakinan kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memang benar-benar maha dahsyat dan maha luar biasa. Selanjutnya, kita juga pernah tahu dan meyakini bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam, seorang manusia, memiliki seorang ibu, tapi tidak memiliki seorang ayah. Seorang perempuan tidak memiliki suami, tapi Allah berkehendak kun fayakun. Jadi, maka jadilah dan lahirlah Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang manusia yang lahir memiliki seorang ibu, tapi tidak memiliki seorang ayah. Bagaimana juga dengan kejadian Isra Mi'raj yang terjadi dalam waktu singkat, yang bila kita telaah dengan akal dan logika kita, itu tidak akan bisa kita terima. Bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung lanjut ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat. Itu semuanya atas kehendak Allah dan izin Allah. Isra Mi'raj terjadi dalam waktu yang singkat. Selanjutnya,
kita juga berpikir dengan cerdas. Kejadian kita sebagai manusia, dari pernikahan seorang laki-laki dan perempuan, maka lahirlah seorang anak. Itu atas izin Allah. Tidak sedikit laki-laki dan perempuan menikah secara sah, kedua-duanya sehat, tetapi tidak dikarunia anak, tidak dikaruniai keturunan. Itu juga atas kehendak Allah. Oleh sebab itu, bila kita menginginkan sesuatu, kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan, yang kita sebut dengan kesuksesan, maka sebaiknya mintalah kepada kekuatan yang maha dahsyat, the power of God, the power of Allah, yang memang hanya Allah lah yang mengizinkan, yang menentukan segala sesuatunya terjadi, segala sesuatunya apapun yang kita inginkan itu akan terjadi atas izin Allah. Sahabat-sahabat sekalian, di pembahasan pertama saya sudah sampaikan bahwa dalam diri kita itu ada 4 power, 4 kekuatan. 4 kekuatan itu harus berjalan secara positif bila kita menginginkan kekuatan Allah yang maha dahsyat itu berjalan positif dalam diri kita, mengantarkan dan mendukung kita kepada kesuksesan yang kita inginkan, mengantarkan dan mendukung kita kepada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kemuliaan, dan itu yang kita inginkan, sebuah kesuksesan yang sejati. Bila kita memanfaatkan sengaja atau tidak sengaja power yang kita miliki, 4-4-nya berjalan secara negatif, maka power Allah, power Tuhan juga akan berjalan secara negatif kepada kita. Akan menjadikan kita menjadi manusia yang galau, yang selalu gundah gulana, yang selalu gelisah, gagal menjalani kehidupan, dan gagal pula mencapai target yang kita inginkan. Kita tidak tenang dan tidak bahagia, dan tingkat kemuliaan yang kita inginkan juga tidak tercapai. Karena apa? Karena 4 kekuatan yang kita miliki berjalan secara negatif, dan itu akan mengundang kekuatan Allah yang negatif pula dalam diri kita. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai ilustrasi, mari kita lihat dan kita tonton beberapa cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Usai gempa dan yang menerjang Donggala dan juga Palu, saudara, ini ada fenomena likuifaksi. Proses likuifaksi atau fenomena likuifaksi di Komplek Perumahan Petobo, Kota Palu, ini adalah hasil rekaman citra satelit World View resolusi piksel 0,5 meter, di mana dapat disaksikan dengan jelas rumah dan juga bangunan terseret oleh lumpur akibat fenomena likuifaksi. Likuifaksi ini adalah fenomena yang disebabkan usai gempa yang mengguncang, menyebabkan tanah yang tadinya padat kemudian berubah menjadi cair dan juga lumpur, akhirnya menyebabkan ribuan bangunan tersapu lumpur dan juga menenggelamkan rumah-rumah ataupun bangunan yang berada di sekitarnya. Ambil korne, ambil. Ambil korne. Ini motor. Pas pindah. Terus pindah motor. Cepat kok. Tuhan Yesus.
が終わりだな。うわー、頑張ってねあれもっと高い、あれ。あら、やばいよ。これも大丈夫って。いや、ここもやばいよ。やばい。やばい。やばいぞ。やばい。Sahabat-sahabat sekalian, setelah kita menonton dan menyaksikan dengan seksama beberapa cuplikan video yang tadi kita lihat, kita bisa berpikir secara jernih. Kita bisa merasakan bahwa kekuatan Allah itu memang maha dahsyat. The power of God unlimited, tidak terbatas. Apapun yang terjadi, itu atas kehendak Allah. Tetapi ingat, itu juga merupakan pengaruh dari 4 kekuatan yang berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada kita semua, kalau kita menginginkan kebahagiaan, kita menginginkan ketenangan, kita menginginkan kemuliaan, dan sejatinya itulah yang namanya sukses, itulah yang namanya berhasil. Maka sebaiknya mari kita kenali, kita kembangkan, kita kelola, dan kita manfaatkan 4 kekuatan yang terdapat dalam diri kita secara positif, sehingga kemahadahsyatan kekuatan Allah akan terjadi secara positif pula dalam diri kita, dalam kehidupan kita, untuk mencapai apa yang kita targetkan dan apa yang kita inginkan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu dengan video-video berikutnya. Ingat, ikuti terus video-video ini dan perhatikan secara seksama, hayati, kemudian amalkan. Insya Allah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan kemuliaan yang kita inginkan akan kita peroleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tetap jaga kesehatan. Salam optimis. Semangat. Sukses. Mulia. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.